Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 Agustus 2020, peringatan wajib Santa Monica. Selamat pesta nama untuk lingkungan Santa Monica wilayah 3 Gereja Santa Maria Regina, dan juga bagi saudari-saudari sekalian yang merayakan nama pelindung Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Aljazair, di seberang Laut Tengah berseberangan dengan kota Roma pada tahun 332. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda kafir bernama Patricius. Patricius adalah seorang pejabat Romawi tingkat rendah yang sangat temperamental dan suka menghujat. Namun, Santa Monica terus dengan tekun berdoa demi pertobatan suaminya. Alhasil, doanya pun didengar oleh Tuhan. Melalui kesalehan, kesabaran, dan keuletannya, akhirnya Patricius bertobat, menerima baptisan di akhir hidupnya. Santa Monica masih dengan tekun melanjutkan doanya. Kini diperuntukkan bagi anaknya, Agustinus, yang hidupnya tidak karu-karuan. Agustinus meninggalkan iman gereja dan menganut ajaran sesat Manikeisme. Ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan mempunyai seorang anak bernama Deodatus dari perkawinannya yang tidak sah itu. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa, dan ia mencucurkan banyak air mata. Akhirnya doanya pun kembali didengar oleh Allah. Agustinus meninggalkan gaya hidup yang penuh dengan dosa. Ia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan bapa gereja besar bernama Santo Ambrosius dari Milan. Tak lama setelah pertobatan anaknya, Santa Monica wafat di usia 53 tahun. Ia meninggal dalam keyakinan bahwa Allah telah mendengarkan doa-doanya dan bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Santa Monica adalah pelindung bagi orang tua yang dalam kesulitan, bagi para wanita yang berkeluarga, dan juga bagi para janda. Mari ibu bapak saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama dengan para pemabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara-saudari, apakah Anda tahu nama ini? Marcus Horizon. Beliau adalah seorang penjaga gawang dari Timnas Indonesia dengan tinggi badan 189 cm. Ia sangat cekatan sekali dalam menjaga gawang Indonesia dari serbuan lawan. Dan saat ini ia menjadi pelatih kiper tim nasional U16 Indonesia. Kepiawaiannya dalam mengamankan gawang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik turnamen Piala Emas Bung Yos pada tahun 2006 dan terpilih sebagai nominator pemain terbaik Asia tahun 2008. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di dalam firman hari ini Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pesan ini memuat amanat yang jelas bahwa dalam hidup para murid diminta untuk siap siaga, waspada dan berjaga-jaga. Artinya apa? Kedatangan Tuhan ataupun ajal menjemput tidak ada yang mengetahuinya. Untuk itu kita diajak untuk bersiap, siaga, dan berjaga menyambut Tuhan yang datang. Seperti seorang kiper yang berjaga-jaga agar jangan sampai kebobolan gawangnya. Demikian pula dalam hidup kita. Kita diajak untuk berjaga-jaga. Jangan sampai tipu si jahat masuk ke dalam diri kita dan membuat kita terlelap sebagai seorang pengikut Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih lanjut berfirman, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Bahkan ia akan diangkat menjadi pengawas atas segala miliknya. Kepercayaan yang lebih akan diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab atas tugas di dalam hidup ini. Mereka yang sungguh menunaikan tugas dan setiap berjaga-jaga diganjar dengan segala yang baik oleh tuannya. Mari kita jadi kiper dalam hidup ini, yang setia berjaga-jaga. Dan jangan dikit-dikit baper. Jadi kiper kalau baper, ketika ditendang bola lalu bilang, aduh sakit, gawang malah kebobolan. Roh jahat, tipu daya si jahat akan menyerang kita. Kita mari menjadi kiper yang setia berjaga-jaga, selalu siaga dan waspada, supaya hidup kita senantiasa kita arahkan sepenuhnya pada Tuhan. Selamat menjadi kiper dan jangan lagi baper. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.